Di hadapan kamera, pria ini menangis sembari memegangi dadanya yang sakit. Ia berteriak dan menyalahkan penonton atas apa yang terjadi padanya meski dia sendiri terus memasukkan makanan ke tubuhnya yang sudah tak mampu bertahan. Ia adalah Nico Cado Avocado. Dulu dia ceria, sehat, dan senang bermain biola. Tapi perlahan, hidupnya berubah menjadi tontonan yang membuat jutaan orang penasaran seberapa jauh ia rela menghancurkan dirinya sendiri. Kini, tubuhnya membesar, nafasnya tersengal, dan emosinya meledak-ledak. Namun, semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mendorong perubahan itu, dan dia memanfaatkannya sebagai bentuk eksperimen yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sesuatu tentang bagaimana internet bisa membentuk, menghancurkan, lalu membuang seorang manusia. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Nico Cado Avocado, ia hanyalah seorang pria bernama Nicholas Perry. Tahun 2014, hidupnya sederhana. Ia bermain biola dengan begitu indah, membuat video vegan yang tenang dan menggemaskan, dan berbicara tentang makanan sehat seolah itu adalah jalan hidupnya. Di layar, ia tampak ceria dan penuh energi. Sayang, hubungannya dengan veganisme ini segera kandas. Ia merasa komunitas vegan tempat ia berkarya semakin toksik, penuh tekanan, saling menghakimi, dan tidak memberi ruang untuk gagal. Lebih parah lagi, tubuhnya mulai merasakan dampak dari pola makan ekstrim yang ia jalani. Menurut pengakuannya, ia mengalami sakit gigi, anemia, kekurangan vitamin, dan hiploglikemia, atau kondisi ketika kadar gula dalam darah terlalu rendah. Masalah itu membuatnya goyah. Ia mulai mempertanyakan semua idealisme yang dulu ia pegang teguh. Suatu hari, seorang teman memberinya saran untuk memulai sebuah video mukbang atau siaran makan online. Sebuah keputusan kecil yang sama sekali tidak ia kira akan mengubah hidupnya. Nico akhirnya mencoba. Di rumahnya, ia duduk di depan kamera dengan loyang berisi makanan sehat. Wajahnya ceria, menyapa penonton dengan senyum lebar. Video itu langsung menarik perhatian dan cepat menyebar. Banyak orang mulai menonton dan berlangganan kanal YouTube-nya. Di titik itu, Nico mulai menemukan panggungnya. Ia merasa inilah cara terbaik untuk mengekspresikan diri lewat makanan, kamera, dan emosi yang ia tampilkan. Tapi sebelum dia sadar, perhatian yang dia kejar berubah menjadi candu yang tidak bisa dihentikan. Masuk tahun 2017, tren mukbang meledak di YouTube. Makan dalam porsi besar bukan lagi sekedar konten, tapi fenomena. Orang-orang penasaran melihat seseorang menghabiskan makanan yang bahkan satu keluarga pun sulit menyelesaikannya. Di tengah gelombang itu, Nico Cado mengikuti arus. Awalnya ia hanya makan makanan rumahan dan porsi sedang. Namun lama-kelamaan, ia mulai menambah jumlah makanan. Dari sayur dan nasi, berubah menjadi mie instan, ayam goreng, burger, hingga satu meja penuh fast food. Semakin banyak ia makan, semakin banyak pula orang yang menontonnya. Mengutip sebuah studi berjudul The Psychology of Mukbang Watching menjelaskan bahwa sebagian penonton, kepuasan utama justru muncul ketika si mukbanger memakan makanan dengan jenis dan jumlah yang mereka inginkan. Penelitian itu juga menyebutkan banyak penonton terpengaruh karena melihat mukbanger bertubuh kurus menghabiskan porsi besar tanpa terlihat naik berat badan. Hal ini mendistorsi persepsi mereka tentang makan berlebihan dan ketahanan tubuh manusia. Inilah yang membuat Nico Cado makin ekstrim. Penonton menuntut lebih, algoritma mendorong lebih, dan ia menuruti semuanya. Tubuh Nico makin membesar dari hari ke hari. Makanan yang ia pilih pun semakin jauh dari kata sehat. Porsinya berlebihan, jenisnya penuh lemak dan gula. Meski banyak orang menikmati video-videonya, tak sedikit pula yang mulai menyoroti perubahan fisiknya akibat ketenarannya itu. Di titik ini, kolom komentar masih bersikap baik padanya. Nico sudah menjadi sosok yang dramatis, namun dia belum sering mengalami ledakan emosi di depan kamera. Hingga Desember 2019, kolaborasi dengan sesama YouTuber Stephanie So dan Sekcoy berubah menjadi skandal besar. Beberapa hari setelah video-video kolaborasi diunggah, Stephanie menuduh Nico sebagai orang yang manipulatif dan berbahaya. I just feel like You said you wanted to talk to your viewers with me here, because you never talk to any of your viewers. And
And I just remember feeling just shocked because the way he went about it was just so almost like an interrogation. Hal ini membuat reputasi Nico Kado turun di mata publik. Video-video Nico selanjutnya dipenuhi oleh komentar-komentar pedas dan mencaci. Tapi anehnya, makin banyak orang benci, justru makin banyak yang nonton. Karena di dunia internet, benci pun tetap dihitung sebagai perhatian, dan perhatian selalu bisa diuangkan. Memasuki tahun 2020, perubahan Nico Kado semakin terlihat jelas. Tubuhnya membesar cepat, pipinya bengkak, dan napasnya mulai tersengal-sengal setiap kali berbicara di depan kamera. Tapi meski fisiknya makin melemah, videonya tidak pernah berhenti. Bahkan dia mengunggah video semakin sering. Saat itu, muncul gelombang kekhawatiran besar dari penonton dan kreator lain. Salah satu suara yang paling keras datang dari Penguin Zero atau Charlie, YouTuber populer yang dikenal sebagai gamer sekaligus komentator isu sosial dan tren besar di internet. Dalam video berjudul "This YouTuber is Killing Himself for Views", Charlie menyampaikan kekhawatirannya terhadap Nico dengan refleksi tentang obsesi orang terhadap angka views dan bagaimana ketenaran mendorong orang melakukan hal ekstrim. He is slowly killing himself and documenting the journey the entire time while having an understanding of exactly what he's doing. He's well aware that he is throwing away his health, his well-being, his happiness for the sake of some YouTube views because his audience continues to eat it up, much like he eats up a million fucking cheeseburgers every couple of days. Terlebih lagi, di tahun 2021, perubahan tubuh Nico terlihat semakin jelas. Kondisi emosionalnya semakin buruk. Dia sering mengeluh kesakitan, bahkan mengaku 3 tulang rusuknya retak akibat berat badan berlebih. Tapi, bukannya introspeksi, Nico justru membalas video Charlie dengan kemarahan, ejekan, dan drama baru di channelnya. Dalam video balasannya, Nico menegaskan betapa kesal dirinya atas ucapan Charlie. First of all, who are you to say that I was healthy because I was skinny? Does skinny equal healthy? You don't know what my blood work looks like. You don't know what my organ looks like. Let me tell you something. I might have been skinny, but I lost a tooth. I leached calcium from my bones. I had bad health because I was deficient in various nutrients on vegan diets that nearly sent me to Menjadi kurus mungkin memang tidak selalu sehat, namun melihat kondisinya sekarang, jelas bahwa tubuhnya semakin rapuh. Semua orang mencoba membuktikan bahwa obsesi Nico pada konten ekstrim telah menggerus fisik dan emosinya sedikit demi sedikit. Ia tenggelam dalam karakter yang ia ciptakan sendiri, dan nampaknya tak ada jalan kembali. Pada titik ini, penonton mulai menduga bahwa ini adalah akhir perjalanannya. Mereka pikir, Nico Kado tinggal menunggu waktu sebelum tubuhnya benar-benar menyerah. Namun tanpa diketahui siapapun, ia justru sedang menyiapkan panggung untuk kebangkitannya sendiri. Seperti ulat yang perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Di awal 2023, Nico Kado Avocado muncul kembali, dan tubuhnya lebih kurus. Wajahnya lebih tenang, suaranya tidak sekeras dulu. Ia bahkan mengklaim sudah menurunkan 89 pound atau sekitar 40 kg berat badan. Penonton tercengang antara kagum dan tidak percaya. Komentar berubah dari ejekan menjadi pujian, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, orang melihat sisi manusiawi dalam diri Nico. Bahkan Charlie, yang dulu memperingatkan bahwa Nico Kado sedang menghancurkan diri sendiri, mengunggah video baru yang mengapresiasi gaya hidup baru Nico yang lebih sehat. He posted a new video kind of briefly going over how much weight he's lost, which he claims is roughly around 89 pounds. And I think that is incredible. And to see him lose that much weight in a pretty short period of time, that's nothing shy of incredible work. So I think this is a very moving story. I hope he continues to do this. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menjelang akhir 2023, Nico Kado tiba-tiba mengunggah video baru. Judulnya saja sudah cukup membuat banyak orang menggelengkan kepala. Penonton merasa ia mempermainkan niatnya untuk kembali sehat yang tidak konsisten, dan mengira ia kembali kehilangan kendali atau kembali terjebak dalam candu perhatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada September 2024, Nico Kado kembali muncul di video berjudul Two Steps Ahead. Di sana, tubuhnya jauh lebih ramping,
Matanya lebih jernih, suaranya stabil. People are the most messed up creatures on the entire planet. And yet I've still managed to stay 2 steps ahead of everyone. Dalam videonya, Nico mengatakan bahwa seluruh perjalanan ini adalah sebuah eksperimen sosial. Menurutnya, penonton hanyalah seperti semut dalam kandang, terjebak dalam cerita yang ia ciptakan, mengikuti setiap drama yang ia hadirkan tanpa pernah menyadari bahwa dialah pengendali utamanya. Ia mengaku telah bangun dari mimpi panjang dan kehilangan sekitar 113 kg berat badan, angka yang jauh lebih besar dari yang pernah ia klaim sebelumnya. Publik mengira ia masih tenggelam dalam gaya hidup mukbang yang ekstrim. Padahal, kenyataannya banyak dari video itu yang hanyalah rekaman lama yang ia simpan dan tayangkan kembali secara terjadwal. Ada momen emosional ketika ia memperlihatkan burung peliharaannya, Mr. Noodle, yang akhirnya kembali pulang setelah 8 tahun. Momen itu memberi kesan bahwa Nico Kado sedang meninggalkan sosok lamanya dan mencoba menemukan kembali bagian dirinya yang pernah hilang. Meski begitu, dalam video itu, ia tetap melakukan mukbang. Baginya, perubahan tubuh tidak menghapus kecintaannya pada makanan, hanya cara ia memperlakukan dirinya sendiri yang berubah. Bersamaan dengan eksperimen sosial itu, ia berhasil memanfaatkan algoritma, ekspektasi penonton, dan karakter antagonis yang ia ciptakan sendiri. Setelah pengungkapan itu, internet sempat kagum. Tapi perlahan semuanya menghilang, karena tanpa drama yang ekstrim, penonton yang dulu memujanya mulai pergi satu persatu. Setelah pengakuan besar itu, hidup Nico Kado perlahan melambat. Ia mulai jarang muncul di video. Fokusnya kini tertuju pada pemulihan dengan operasi pengangkatan kulit, cek kesehatan rutin, dan menjaga gaya hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa lalunya yang penuh teriakan dan drama. Sosok yang dulu tampil dengan tatapan liar kini terlihat hampa. Bukan karena kehabisan tenaga, tapi karena untuk pertama kalinya ia tidak sedang berakting. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, manusia biasa. Namun, perubahan itu membawa konsekuensi yang tidak ia duga. Begitu Nico Kado berubah, audiensnya juga ikut berubah. Mereka yang dulu datang untuk melihat pertengkaran, teriakan, dan drama tidak lagi menemukan apa yang mereka cari. Bukan karena mereka peduli pada kesehatan Nico Kado, tapi karena tanpa drama, ia tidak lagi memberikan sensasi yang mereka inginkan. Kenyataan pahit itu mulai terlihat dari angka view yang turun, komentar yang kekurangan, dan video yang tidak lagi viral seperti dulu. Lalu, muncul kabar bahwa Nico Kado berencana mengadakan tur keliling Amerika. Dan tak lama setelah diumumkan, tur itu dibatalkan. Banyak yang menduga bahwa tiketnya tidak laku. Dan jika itu benar, Nico baru saja membuktikan bahwa tanpa drama, ia tak lagi menarik. Dalam kesunyian yang menyelimuti, Nico Kado sempat kembali menyinggung konfliknya dengan Stephanie Su. Namun kali ini, tak ada ledakan emosi, tak ada pembelaan diri. Ia hanya berbicara dengan tenang, menjelaskan duduk perkaranya. Bahwa saat itu, ia ingin Stephanie ikut dalam video gosip yang sedang ia rencanakan. Topiknya adalah Veronica Wang, seseorang yang bagi Stephanie terasa tidak nyaman untuk dibahas. Nick said it very assertively, we're gonna talk about Veronica and we're gonna spill all the tea. I freaked out, and again I wanted to defend myself by sharing my story, which is I think what he wanted. Stephanie sebenarnya sudah menunjukkan ketidaknyamanan itu, tapi sayangnya ia tidak menyampaikannya dengan jelas. Ia akhirnya tidak datang ke sesi rekaman yang telah dijadwalkan. Hal itu membuat Nico Kado marah. Ia pun mengirim pesan bernada ancaman dan mengatakan bahwa video gosip berikutnya akan membahas masalah ini secara terbuka. Nico bahkan mengaku menyesal dan menyampaikan permintaan maaf yang terdengar sungguh-sungguh. That was the core of what happened between us. And that was 100% my fault. I was immature, I was unkind, I was unprofessional, I was childish, I was wrong. Stephanie, I am genuinely sorry. You were not obligated to sit and gossip with me on camera. You didn't owe me that. Setelah konfliknya dengan Stephanie mencapai titik panas, Nico mulai menyadari bahwa konten gosip yang ia buat ternyata bisa menyakiti orang lain. Sejak saat itu, ia perlahan meninggalkan format gosip. Sebagai gantinya, ia tampil sebagai sosok Nico Kado avocado yang kacau, dramatis, dan seringkali terlihat gila.
Menurutnya, dengan cara ini tidak akan ada yang terluka dengan kontennya, karena yang terdampak atas kontennya hanya dirinya sendiri. Pada akhirnya, kisah Nikocado Avocado menjadi sebuah contoh nyata bahwa internet selalu lebih tertarik pada drama daripada orangnya. Dan ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, drama itu bikin penasaran. Sedikit ribut, sedikit tingkah aneh, orang langsung datang. Kedua, algoritma menyukai keramaian. Komentar marah, like, dislike, semuanya dianggap tanda bahwa video itu menarik. Dan ketika dramanya hilang, penontonnya ikut pergi. Karena banyak yang datang bukan karena peduli, tapi karena ingin melihat keramaian dari jauh dan mungkin ikut terlibat di dalamnya. Tapi menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua ini? Nikocado, algoritma, atau penontonnya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar.